Kalau cantik itu tidak sama dengan kurus, ya kurang lebih seperti itu ya. Iya. Tapi Jill, cantik itu kan juga tidak sama dengan gemuk atau kelebihan berat badan kan. Karena gue ngeliatnya gini loh, gue ngeliat trennya makin lama makin kesini kan, mulai berusaha untuk. Self love. Tapi kalau lu merasa itu menjadi sebuah pembenaran buat lu dan lu tidak akhirnya berolahraga atau menjaga makan, akhirnya kan ujung-ujungnya obesitas. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Jumpa lagi bersama gua Andri dan guest episode Talk to Talk hari ini kita kedatangan seorang wanita yang sudah pernah mengisi salah satu episode di Talk to Talk juga. Kita bahas banyak hal, tapi waktu itu gue pasang judulnya adalah cewek cantik dan pintar itu membuat cowok insecure. Dan hasilnya ternyata cukup Kontroversial. cukup lumayan banyak membuat orang-orang insecure, terutama para cowok. Jill Bobby, apa kabar Jill? Hai Andri, baik. I- Kontroversial, cukup kontroversial ya judulnya yang cukup lalu ya. kontroversial. Ya, tapi inilah setidaknya bisa membantu membuka mata para cowok lah ya. Semoga sih. Semoga ya. Iya. Nah, anyway, episode kali ini nih gue ngajak lu buat ngobrol nih karena minggu kemarin ya kalau nggak salah ya, gue sempet ngeliat lu nge-tweet tentang keresahan lu, dan sebenarnya gue juga jarang sih ngeliat lu tuh nge-tweet lu cenderung marah ya ke suatu topik atau suatu bahasan ya, yaitu tentang tweet ini, bukan tweet ya, waktu itu Insta story-nya si Menteri Kecantikan itu ya. Menteri Kecantikan yang Iya, lagi naik daun. iya, yang lagi naik daun itu. Nah, pertanyaan gue begini, Jo. Kenapa lu sampai sebegitu concernnya sih terhadap topik ini, terhadap masalah itu? Mungkin untuk dijabarkan lebih detail gitu ya. Hmm. Em, Kemarin itu dia mengungkit masalah Victoria's Secret. Iya. Yang Hmm. sekarang kan mereka mengubah model-modelnya itu dari yang super lean, super toned, Hmm. dan sekarang jadi beragam lah bentuk tubuh gitu ya. Hmm. Hmm. Dan juga Gossip Girl yang kemarin itu sempat ngecast orang yang berkulit hitam Hmm. untuk Hmm. jadi pemerannya gitu kan. Hmm. Nah, kenapa gue lebih concern adalah karena seperti ini. Di balik menurut dia yang benar adalah kita tuh menurut dia pengennya tuh kita tuh tetap mengutamakan figur-figur yang sempurna gitu ya supaya menjadi Hmm. acuan acuan Hmm. pemicu untuk supaya kita olahraga, supaya kita hidup sehat dan lain-lain gitu. Hmm. Hmm. Ada dua hal sih. Yang pertama adalah ketika gue menyadari bahwa bentuk tubuh seperti itu adalah mostly adalah Hmm. permainan dari genetik. Hmm. Jadi satu, enggak semua orang bisa punya tubuh seperti itu. Pertama, mereka itu memang di casting dari sekian juta orang Hmm. yang paling tinggi, yang bentuk badannya paling menunjang untuk Victoria's Secret yang waktu itu gitu. Hmm. Hmm. Jadi untuk bisa mematokkan bentuk badan seperti itu menjadi Hmm. pedoman itu Hmm. adalah menurut gue nggak fair gitu. Dan itu bisa membuat wanita-wanita itu menjadi lebih insecure, kemudian bisa eating disorder, karena memang kok bentuk badan gue nggak seperti itu gitu. Hmm. Padahal harus diingat bahwa untuk mempunyai bentuk badan seperti itu, Hmm. memang sudah harus ada genetik seperti itu. Kalau misalnya bentuk badan kita itu bentuknya memang nggak kayak gitu, Hmm. seumur hidup pun mau lo nggak makan, mau lo olahraga sampai mati gitu, Hmm. nggak akan menjadi bentuknya seperti itu gitu. Itu yang pertama. Hmm. Lalu yang kedua, mengenai kulit gitu. Gue itu juga 100% adalah genetik gitu. Jadi Iya. nggak bisa Hmm. lo menurut gue itu adalah sebuah judgement yang nggak fair karena lo Hmm. mematokkan sesuatu pada sesuatu yang lo nggak bisa pilih gitu. Hmm. Bentuk badan dan warna kulit. Nah,
kedua hal ini adalah yang membuat gue mengkampanyekan di perusahaan gue sendiri gitu, Hmm. di produk gue sendiri adalah Hmm. kita nggak pernah mengkampanyekan pemutih, kita nggak pernah mengkampanyekan kesempurnaan karena nggak ada itu tuh kulit yang putih bersih, nggak ada pori-pori, rambut yang seperti Victoria's Secret Hmm. itu tuh butuh 6 jam untuk di blow dan seperti itu. Bentuk badan yang seperti itu bahkan untuk mereka aja bisa di runway itu tuh mereka tuh olahraga dua kali sehari. Hmm. Mereka bener-bener nggak ngapa-ngapain kecuali mereka maintain olahraga dan maintain makanan yang sehat gitu. Alasan kenapa gue bisa mengetahui semua ini adalah karena dulu gue juga pengen seperti itu. Dulu itu Hmm. sekitar 3 tahun yang lalu, gue tuh Hmm. 3-4 tahun yang lalu gue tuh baru mulai nge-gym gitu. Hmm. Kemudian PT gue nanya gitu kan, tujuan lo apa sih? Sebenarnya waktu itu tujuan gue, cita-cita gue kayak, oh gue pengen banget nih jadi kayak influencer yang punya badan kayak garis-garis gitu. Terus habis Hmm. itu lengannya super tone dan lain-lain gitu. Hmm. Eh, terus satu hal sih yang dia bilang sama gue, satu kalau lo pengen punya badan kayak gitu, lo harus kerja di industri itu. Hmm. Dalam arti hidup dan mati lu cuma buat itu gitu. Hmm. Hidup dan mati lu cuma untuk olahraga, makan, istirahat, olahraga, makan, istirahat. Kalau misalnya lo ada kerjaan lain, lo ada bisnis, lo ada kerjaan full time, susah banget untuk maintain seperti itu karena it's not realistic. Karena Betul. lo benar-benar harus masak untuk makanan lo dan lo harus ya udah tidur yang cukup, olahraga 2 kali sehari dan benar-benar menimbang semuanya gitu. Hmm. Hmm. It's really unrealistic gitu. Uh, yang realistis adalah ketika lo aim-nya itu untuk menjadi sehat. Nah, untuk menjadi sehat itu Hmm. adalah dua hal yang berbeda. Untuk menjadi sehat itu ya lo dalam arti lo nggak overweight, lo secara mental sehat, lo happy jalaninnya, Hmm. konsisten bisa di maintain untuk jangka panjang gitu. Jadi nggak masalah bentuk badan lo seperti apa, yang penting lo sehat. Kuncinya di situ ya. Hmm. Bukannya gue mempromosikan, oke, lo eh, orang gemuk itu yang overweight juga cantik atau gue mendukung kampanye mereka gitu. Enggak, justru gue mendukung sehatnya gitu. Hmm. Sehat secara mental, sehat secara fisik, baru ke menerima diri kita Hmm. gitu. Kalau misalnya kita goal kita adalah suatu hal yang tidak realistis, itu hanya akan membuat kita secara mental itu nggak sehat dan nggak akan sampai kapanpun nggak akan tercapai Hmm. gitu. Hmm. Ya tapi sebenarnya ini semua terjadi karena ada industrinya kan yang menyebabkan, kalau kita ngomong konteksnya cewek dan Victoria's Secret ya, para cewek itu ya diarahkan supaya kalau mau lu jadi cewek yang cantik, seksi ya lu harus seperti modelnya Victoria's Secret atau mungkin kayak Miss Universe yang kurang lebih ya body-bodinya model-model kayak begitu kan. Secara Iya, fisik juga tampilannya kayak begitu, rambutnya juga kayak begitu kan. iya, Ya gimana ya? Gue ngelihatnya sih begini sih. Kalau tadi lu sempat bilang juga produk pemutih lah, belum lagi juga peninggi badan juga ada kan. Dan menurut gue iya, atau ini apa sih itu minuman-minuman yang supaya bisa nurunin berat badan juga ada kan. Ya menurut gue iya. itu sebenarnya kan hanya barang-barang buat dijual doang kan. Barang-barang jualan Hmm. mereka supaya orang mengkonsumsi. Tapi sebenarnya apakah ada efeknya atau enggak? Come on man, misalnya cewek Indonesia dia misalnya kulitnya sawo matang, lu mau pakai pemutih sampai berapa botol pun ya nggak akan pernah seputih mungkin yang cewek-cewek bule ya, ya kan? Betul. Tapi kan itu terus kan yang selalu di ini kan dikasih sama industrinya kan sama sama media juga, even sosial media pun juga gue lihat mendukung itu. Kayak misalnya TikTok deh, TikTok itu kan secara kamera defaultnya aja filternya itu bikin kulit tuh jadi putih, ya kan? Iya, Ya saking seperti itunya gitu. Dan ini yang gue lihat jadi membuat orang tuh jadi berlomba-lomba seperti itu. Dan kalau kita mau connect dengan si Menteri Kecantikan yang kemarin bikin heboh itu, ya gue ngelihat dia itu kan boleh dibilang pelaku industri ini kan. iya, betul.
Iya kan, dia pelaku industri ini dan menurut gue ketika dia pengennya seperti itu, maybe ini opini gue doang sih. Maybe dia nggak pengen supaya industrinya itu berubah karena dia itu sudah memiliki fisik yang dimana udah menjadi acuan industri yang udah dibangun bertahun-tahun kan. Yang gue lihat, Iya, yang gue lihat kayak begitu sih kalau menurut gue ya. bisa jadi besar kemungkinan memang sebenarnya memang pendapat orang itu kan memang refleksi dari apa yang mereka mandang pada diri sendiri kan. Hmm, Cuman gue di sini gimana ya? Eh, gue disclaimer dulu, gue itu kulitnya putih hmm, gitu. hmm, Dan kebetulan memang bentuk badan gue memang seperti ini. hmm, Jadi gak overweight, juga bentuk badannya memang gue lumayan tinggi untuk ukuran orang Indonesia. hmm, Eh, Cuman apa ya dari antara sekian banyak hal yang gue punya dan gue syukuri dalam hidup hmm. gue juga menyadari bahwa itu adalah sebuah privilege yang gue hoki gitu istilahnya. Iya bener. Jadi hoki dalam arti seperti apa? Yang pertama standar kecantikan. Kebetulan gue Hmm, lahir dengan standar kecantikan yang cocok untuk misalnya yang mereka mau zaman sekarang gitu ya. hmm, hmm, Kulitnya putih, kemudian bentuk badannya seperti itu. hmm. Tapi kalau misalnya kita tarik misalnya ada zaman-zaman dulu di mana yang mereka suka itu adalah wanita yang lebih berisi Iya. karena lebih ini yang melambangkan kesuburan gitu Hmm, 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 atau yang kulitnya lebih gelap gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Lebih ke arah empati sih menurut gue. hmm, Lebih ke arah punya hati untuk membuka mata yang luas dan lebar hmm, eh, untuk memahami sebenarnya dunia itu tidak terpaku sama kita. hmm, Jadi em, yang membuat gue risau di sini adalah kurangnya empati dari perkataan-perkataan seperti itu. hmm, Karena banyak sekali alasan kenapa wanita nggak bisa mencapai berat badan atau bentuk badan seperti itu. Yang pertama tadi genetik. hmm, Atau yang kedua terapi hormon. hmm, Nah, terapi hormon itu berperan besar sekali dalam bentuk badan orang-orang gitu ya. hmm, Kemarin gue barusan ngeliat Marsyanda baru open up mengenai bentuk badannya dia yang sekarang dan dia sama sekali nggak pengen menutupi gitu karena dia itu kayaknya lagi terapi sesuatu. Gue juga kurang paham, kurang expert dalam hal ini, hmm, tapi dia yang tadinya tuh nggak menerima, tapi dia berusaha untuk menerima keadaan dia seperti itu. hmm, Apakah orang-orang itu pengen bentuk badannya seperti Victoria's Secret model zaman zaman dulu? Pengen, tapi hmm, banyak hal sekali, banyak faktor yang membuat seseorang itu nggak bisa gitu. Faktor-faktor seperti eh, pengobatan apa aja itu tuh berpengaruh besar pada bentuk tubuh kita gitu. Jadi hmm, kalau misalnya dia ingin bilang oke, patokannya itu supaya semua orang itu bisa aware dan bisa olahraga gitu dan segala macam. hmm. Ada cara lain untuk mengkampanyekan healthy lifestyle Iya, betul sih. dan Hmm, hmm, menjadikan unrealistic beauty standard hmm, sebagai patokannya hmm, itu bukan solusi yang tepat gitu. Dan itu empatinya rendah sekali hmm, terhadap orang-orang yang punya permasalahan dan punya kehidupan lain selain menjaga bentuk badan. hmm, hmm, Kalau dia mungkin uh, dia itu cantik, cantik bentuk badannya bagus, dia model, tapi itu kuncinya gitu. Dia model, hmm, ibunya juga cantik gitu. Jadi udah pasti itu turunan cantik. Gue tahu dia juga sering bilang, emangnya pada mikir gue nggak olahraga, gue juga effort gitu. hmm, I know, I know lu juga effort. Tapi bentuk badan yang seperti itu ada orang-orang yang biarpun effort sebagaimanapun sulitnya, memang agak susah untuk mencapai itu gitu. Karena memang faktor-faktornya tadi gitu. hmm, hmm. Betul, betul.
Iya, kalau yang gue lihat sebenarnya cara penyampaian dia sih bener sih yang apa ya, tidak empati ya. Kayak tadi lu juga bilang, sebenarnya cara penyampaian yang lebih baik pun untuk misalnya mengedukasi orang supaya mau olahraga juga hidup sehat. Ya, sebenarnya kan dengan lu olahraga hidup sehat itu kan ya apapun ini ya bentuk badan lu atau genetik lu ya, lu kan akan mendapatkan badan yang sehat dan yang pasti pasti nih kalau menurut gue pasti nih, ini bonusnya udah pasti. Lu akan mendapatkan juga bentuk tubuh yang jauh lebih bagus dibandingkan lu nggak olahraga. Iya kan? Iya, Itu pasti kan? iya. Dan menurut gue tuh ini tuh apa ya? Ini tuh prinsip dasarnya itu sama dengan ini mengingatkan gue sama orang-orang yang sering bilang kalau lu eh, kerja keras, lu pasti nggak mungkin miskin Hmm. gitu. Itu sama nggak empatinya gitu? Karena kemiskinan itu luas sekali gitu, banyak banyak struktur yang dan faktor-faktor yang mengakibatkan kemiskinan ada di dunia ini. Nggak Hmm. cuman sekedar orang kerja keras atau enggak. Jadi banyak banget kayak motivator kayak kalau lu if you die poor, it's your fault gitu. Kayak, Iya. dude, Hmm. it's not that simple. Hmm. Dan itu isu-isu seperti itu yang men-trigger gue karena sepertinya itu empatinya kurang sekali gitu Hmm. terhadap kondisi-kondisi di luar sana yang jauh lebih realistis dibandingkan pemikiran-pemikiran seperti ini gitu. Hmm. Iya. Ya intinya sih kalau gue lihatnya balik lagi ya, mereka emang pelaku industrinya memang mau jualan, Jill. Kalau tadi lu juga pakai contoh Iya, motivator, motivator ngomong gitu kenapa ya? Supaya orang-orang itu datang ke seminar dia, bayar, ya pokoknya lu harus kaya. Kalau lu belum kaya berarti lu belum sukses. Lu harus datang lagi ke seminar betul, gua. Iya betul, kan? betul. Ya Iya. ini kan bagian dari ya ini kan sebenarnya psychological play kan buat Mm. orang-orang yang belum mencapai itu untuk bisa mencapai itu. Jadinya nggak Gue heran. juga, gue ini juga di beauty industry sih sebenarnya ya. Iya. Sama seperti dia juga kayaknya jualan skincare Hmm. dan gue juga jualan skincare gitu. Hmm. Gue juga sempat mention di Twitter gue, ketika gue buat no filter, Hmm. gue itu sempat ditawarin, Kak jualan aja tuh pemutih, itu tuh Hmm. laku banget kayak kacang goreng. Hmm. Eh, mau jualan pemutih selangkangan, itu tuh juga laku banget. Jualan pemutih Hmm. pemutih ketiak, itu juga laku Hmm. banget. Hmm. Dan pemutih apapun itu tuh laku sekali gitu. Hmm. Dan uh, itu adalah jalan pintas gue misalnya untuk menjadi kaya gitu misalnya. Oke, dalam 2 tahun gue jadi super kaya raya nih gara-gara gue jualan pemutih. Hmm. Uh, Dibandingkan dengan jalan yang gue sekarang tempuh, mungkin jalan yang sekarang lebih berliku-liku dan jauh lebih banyak tantangannya. Hmm. Tapi setiap kali gue dengar kata pemutih, gue rasanya enggak sih. Jadi gue setiap kali ada customer itu nanya, Kak ini ada whitening enggak gitu. Hmm. Uh, gue selalu mendidik tim gue juga untuk selalu bilang, eh, Kak kalau di sini yang penting kulitnya sehat gitu. Hmm. Kulitnya sehat dalam arti kalau misalnya berjerawat, beruntusan, atau kusam, itu menandakan kulitnya itu butuh nutrisi lebih gitu kan. Hmm. Nah kalau misalnya dalam hal-hal seperti itu, kita bisa bantu. Tapi menurut kami semua warna kulit itu cantik, yang penting sehat gitu. Hmm. Jadi industri seperti ini bisa kok cari cara lain untuk mengkampanyekan produk mereka, walaupun sekarang memang butuh edukasi lebih. Hmm. Tapi kalau misalnya memang uh, niatan baik dan dengan empati dan dengan hati yang benar-benar ada hatinya gitu, Hmm. gue sih sangat mendukung industri-industri yang uh, memang mengkampanyekan satu hal yang real aja gitu dan yang penting sehat, semuanya itu cantik gitu, gitu sih. Hmm. Ada cara-cara lain, walaupun memang gue ngerti sih agak challenging gitu di sananya. Iya, itu justru pengen gue tanya. Lu kan seperti melawan ini ya, melawan arus itu. Karena ini seluruh dunia beramai-ramai ingin seperti itu. Iya, Iya kan? lumayan sih. Lu kan melawan arus. Kalau tadi lu tadi bilang ada yang nyari, ada whiteningnya nggak? Gue yakin sebenarnya hampir semua cewek pasti nyari skincare ya. Memang pengen ada pemutihnya kan, biar kulitnya bisa Hmm. putih kan. Tapi ketika lu bilang tidak ada whitening di dalam produk lu itu,
bisa jadi kan ada kemungkinan orang itu nggak jadi beli nih, mending cari yang lain. Betul. Nggak masalah buat gue. Nggak masalah. Resikonya Nggak kan masalah. bisa jadi mempengaruhi sales lu loh. Kalau untuk buat Nggak bisnis masalah. ya. Nggak masalah. Hmm. Gue di skincare industry ini banyak sekali hal yang terjadi gitu ya. Hmm. Ada yang menawarkan instan langsung kinclong gitu. Hmm. Tapi pakai merkuri atau pakai zat-zat yang lain yang berbahaya untuk kulit dan yang memang nggak di approve sama BPOM. Hmm. Walaupun udah nggak di approve sama BPOM, tapi peminatnya banyak karena semua orang pengen instan. Hmm. Uh, Hmm. dan banyak banget yang minta menjanjikan hasil yang kayak, Kak saya mau saya bebas jerawat dalam 3-5 hari gitu ya. Hmm. Dengan formula kita selalu bilang skincare itu bukan sulap, bukan sihir, tapi itu adalah investasi untuk ke depan gitu. Dan mungkin hal seperti ini yang akan, kayak tadi lo bilang, akan membuat gue kehilangan sales, akan buat gue kehilangan calon customer. Nggak masalah gitu, karena gue apa ya, hati nurani gue nggak sampai hati untuk satu membohongi orang, yang kedua adalah untuk memberikan satu image palsu di mana gue mengiyakan bahwa iya kulit lo harus lebih putih daripada ini gitu. Karena enggak gitu. Ini pengalaman gue pribadi ya. Gue itu tuh sebenarnya kalau misalnya lo ketemu langsung, ini tuh gue tuh ada flek. Fleknya itu tuh tapi bukan karena jerawat, bukan. Karena memang gue turunan flek. Gue genetiknya ada flek gitu. Jadi dari oma gue itu tuh ada flek. Dan gue juga ada flek. Gue tuh udah sempet tanya ke dokter, dan dokter bilang, oh ini tuh kulitnya oke kok, sehat gitu. Cuman untuk flek ini memang ini tuh genetik gitu, dan ini memang udah dari dalam lapisan gitu. Jadi mau pakai cara apapun nggak bisa. Apakah gue pernah melihat ini sebagai kekurangan gue? Iya dulu gitu. Karena gue ngelihat yang di sosok-sosok yang di poster-poster kok nggak ada pori-pori, kulitnya mulus, nggak ada flek. Tapi lama-kelamaan juga akhirnya paham kan. Bahkan model yang di situ yang ada di poster itu pun kalau tanpa make up dan tanpa editan Photoshop itu tuh doesn't look like that. Iya. So gue mulai ini sih menerima kulit gue apa adanya, dan gue juga pengen orang lain itu sadar bahwa yang penting itu kulit lu sehat. Sama seperti itu bentuk tubuh gitu. Yang penting lu sehat, lu makan yang sehat, lu olahraga teratur, lo bisa nggak keseringan, nggak kelebihan gula, diabetes, itu udah bersyukur sekali gitu. Tapi tadi seperti yang lu bilang, orang-orang maunya tuh instan ya. Ya paling gampang ini deh buat berat badan juga, yang obat-obat penurun berat badan itu sebenarnya gini, itu kan tidak pernah membuat lemak dalam tubuh lu yang berlebihan itu hilang kan, hancur kan. Biasa tuh obat-obat penurun berat badan itu selalu menargetkannya ini, cairan yang ada di dalam tubuh kita. Cairan, betul. Manusia kan ini kan terdiri dari cairan juga kan. Iya. Memang sih ketika lu pakai itu produk, lu timbang berat badan lu turun karena cairan dalam tubuh lu turun ya, tapi kan balik lagi body fat lu tidak berkurang di situ. Betul. Dan gue ini sangat kagum sama sesosok Georgia Clark kalau nggak salah namanya. Itu ada influencer di Instagram, badannya bagus sekali, tapi di sini ya hooknya di sini adalah dia kasih lihat foto dia dengan pose dan foto dia tanpa berpose gitu. Jadi kalau dilihat itu menarik banget. Kayak dia bilang ini bentuk badan gue kayak gini gitu. Badan gue ini adalah badan yang sama pada waktu yang sama. Tapi yang ini tuh gue bawahnya dikebelakangin, dadanya dimajuin, dan diposein banget
sehingga bentuk badannya seperti itu. Tapi Hmm. kalau gue relax, bentuk badan gue seperti ini. Kalau gue duduk relax juga ini lemak perut gue kemana-mana. Dan Hmm. dan dia itu sangat-sangat jujur gitu ya Hmm. di semua post dia. Dia bilang bentuk badan gue bisa seperti ini, bentuk badan gue juga seperti ini. Hmm. Jadi dan itu mengedukasi semua orang kalau yang kita lihat di sosial media itu belum tentu apa adanya. Hmm. Dan untuk kita bercermin dan mikir kok bentuk badan gue nggak sama kayak yang postnya si ini ya. Hmm. Ya jelas nggak sama karena dia berpose. Hmm. Dia tahan pose itu tahan napas, dia mungkin uh, lagi nggak kembung, lagi nggak dalam periode menstruasi, Hmm. sehingga dia bisa mendapatkan bentuk badan seperti itu, gitu. Hmm. Hmm. Jadi ya bisa dibilang ada orang yang bilang kalau cantik itu tidak sama dengan kurus, ya kurang lebih seperti itu ya. Iya, Tapi Jill, cantik itu kan juga tidak sama dengan gemuk atau kelebihan berat badan kan. Karena gue ngeliatnya gini loh, gue ngeliat trennya makin lama makin kesini kan, mulai berusaha untuk self love, ya self self love, acceptance. menerima diri apa adanya. Tapi ya concern gue juga salah satunya begini. Kalau lu mengatakan lu harus self love, yes, lu harus self love, lu harus menerima diri lu apa adanya, apapun kayak tadi lu bilang bentuk tubuh lu ya kan, gak semua orang bentuk tubuhnya tuh yang slim banget kalau buat cewek ya. Mm-mm. Tapi kalau lu merasa itu menjadi sebuah pembenaran buat lu dan lu tidak akhirnya berolahraga atau menjaga makan, akhirnya kan ujung-ujungnya obesitas ya. Iya. Nah, contoh gini deh, gue punya temen cowok sih, umur 10 tahunan lebih muda daripada gue. Gue tahun ini 38, hampir 40 gue ya. Dia berarti kan Mm. masih 20-an, 20-an something lah. Tapi lu tau gak, dia udah kena asam urat. Umur 20 udah kena asam urat. Karena kenapa? Males olahraga dan beratnya aja sekarang ini 100 lebih. Untuk ukuran tinggi badan yang lebih tingginya tuh lebih pendek daripada gue. Gue 180, dia mungkin 170-an something lah. Nah, itu pun akhirnya juga berpengaruh ke lututnya dia. Karena Ya, pasti bertahun-tahun lututnya itu harus menyangga harus berat menyangga. badan yang udah kelebihan beratnya kan. Udah nggak kuat. Mm. Sampai akhirnya dia ke dokter dan dokternya juga bilang sama dia, lu mau nggak mau harus turunin berat badan lu. Karena kalau enggak, ini lutut tuh lama-lama nih ya, belum tua udah Ya. ini, udah habis. Bisa jadi lu nanti belum umur 50 udah harus pakai kursi roda hanya gara-gara Betul. kelebihan berat badan. Mm. Gue ngelihatnya jadi gini loh, kemarin yang si Menteri Kecantikan itu ngomong tentang ini, sebenarnya gue pribadi gue setuju iya, tapi juga nggak setuju juga sama dia. Ada beberapa part gue nggak setuju, ada beberapa part gue setuju. Ya gue setuju sebenarnya tentang ini sih, tentang yang gimana ya bukan berarti lu membiarkan diri lu tetap hidup tidak sehat. Apalagi zaman sekarang kan minuman-minuman gula itu kan kayak boba-boba itu kan banyak banget kan, dan cewek-cewek Ya. demen tuh. Mm. Apalagi kalau ada merek baru, ngantri, post di Instagram, oh gue habis minum, gue habis beli ini, gue habis minum ini. Itu ya kadar gulanya, kalorinya itu nggak sebanding dalam satu cup itu ketika lu olahraga, misal lu cuma olahraga jogging doang sejam. Itu Betul. nggak sebanding. Makanya nggak heran sekarang obesitas. Dan salah satu yang akhirnya ini kelihatan banget ketika lagi pandemi COVID ini, ternyata orang-orang yang terkena atau positif COVID dan meninggal, itu kan bukan karena COVID-nya secara langsung kan. Kebanyakan karena komorbid kan, penyakit bawaan. Penyakit bawaan di mana ya itu? Tidak hidup sehat, obesitas, jantung, segala macam. Jadi Betul. sebenarnya gue sekarang ini makin lama makin kelihatan nih. Cuman ya itu, pertanyaannya adalah mau bagaimana nih orang-orang seperti ini nih? Kalau menurut gue, uh, salah satu orang yang sering banget ngobrolin ini Hmm. mengenai kesehatan adalah namanya Gita Syahrir. Nah, dia itu, Hmm. uh, gue nggak tahu lu pernah dengar mengenai dia atau enggak. Cuman dia adalah salah satu founder dari R Fitness. Hmm. Kalau lu tahu Ride yang sepeda, Hmm. dulu ada di mall-mall. Eh, dan dia itu
she's really smart dan dia itu sangat mengadvokasi mengenai self love Hmm. dan olahraga Hmm. karena dia itu nggak pernah bilang oke lu harus bentuk badannya super kurus untuk menjadi trainer gue Hmm. atau kayak yang lain-lain tapi enggak dia mengkampanyekan eh, hidup sehat everything in moderation jadi Hmm. dia bilang dan ini gue setuju sih ini juga bahkan dari PT gue juga bilang kayak gitu. Hmm. Apakah boleh minum boba? Boleh. Hmm. Eh, less sugar misalnya, atau no sugar, Hmm. eh, atau apakah boleh makan cake? Boleh, tapi tidak berlebihan. Kuncinya di situ. Hmm. Karena lo harus maintain healthy lifestyle itu. Dan lo juga dia selalu bilang untuk olahraga setiap hari dan olahraganya itu nggak perlu yang terlalu heboh gitu. Lo dengan lo jalan kaki gitu juga itu juga udah bisa. Orang tua gue juga lah sekarang jalan kaki setiap hari Hmm. sejam dan juga lebih sehat dan makannya juga dijaga dalam arti mereka masih bisa makan makan yang manis-manis bisa, Hmm. tapi nggak berlebihan. Semuanya itu in moderation dan kuncinya itu adalah ketika lu sehat dan lu bisa maintain itu sebagai lifestyle Hmm. dan lifestyle ini adalah kuncinya. Jadi kita Hmm. ini selalu kasih tahu mengenai healthy lifestyle. Bukan berarti lu tiap hari makan ayam rebus gitu ya. Banyak sih. Gue Hmm. juga punya banyak teman yang bisa tiap hari makan ayam rebus doang sama wortel wortel rebus gitu. Hmm. Hmm. Setiap hari selama bertahun-tahun dia punya six pack. Cuman uh, apakah itu uh, apakah itu membuat apakah lo memang suka gitu dan bisa maintain lifestyle seperti itu? Kalau lo memang suka ayam rebus dan wortel, Hmm. yes, by all means go ahead. Hmm. Cuman ketika itu menyiksa lo hanya karena lo ingin mengejar sebuah beauty standard yang enggak realistis, don't do that Hmm. karena lu nggak akan menjadi sehat secara fisik. Untuk industri-industri yang lain yang untuk supaya mengkampanyekan hidup sehat, balik lagi ada cara-cara lain uh, untuk menggaungkan ini gitu selain menggunakan unrealistic beauty standard sebagai iklannya gitu kan. Hmm. Ada banyak banget cara untuk kasih tahu kalau olahraga, makan sehat, everything in moderation itu bisa achievable dengan message-message yang disampaikan gitu. Gue sendiri kan pada dasarnya itu marketer ya, Hmm. digital marketer. Uh, Mungkin ketika kita ngelihat market kelihatannya sangat dua dimensi gitu. Oh mereka itu suka yang cantik seperti ini. Hmm. Uh, Mungkin kecantikan Indonesia seperti Dian Sastro gitu. Hmm. Dan kelihatannya itu dua dimensi gitu. Tapi kalau misalnya kita rajin menggarap sesuatu story dan rajin menyampaikan sesuatu, menggaungkan message-message yang ada, Hmm. itu tuh kita ada kok banyak cara untuk bisa naikin sales, naikin awareness, naikin campaign yang sebenarnya jauh lebih empati terhadap orang-orang yang beragam gitu. Hmm. Sebenarnya menurut gue gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi campaign-campaign marketingnya juga punya ini ya, value ke orang-orang yang menerimanya kan. Betul, Tanpa perlu lu bikin judgement terhadap golongan atau kelompok tertentu kan. betul. Lagian gini, kalau tadi kita balik lagi ke sedikit ke Victoria's Secret ya. Sebenarnya gue lihat pun sebenarnya Victoria's Secret kenapa mengganti model-modelnya pun juga karena salesnya kan turun kan. Iya kan? Iya, 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 Iya betul. kan? Salesnya turun karena mereka marketnya yang slim itu tadi ya kayak tadi lu juga bilang kan nggak gampang ya mendapatkan tubuh seperti itu kan dan bisa jadi berapa sih market share-nya? Nah, ketika mereka mulai mengganti wanita-wanita yang mungkin yang lebih sering kita lihat pada umumnya, otomatis kan market share-nya sedikit berubah nih atau mungkin berubah drastis ya. Jadinya kan bisa jadi mereka ngincar target market yang lain, sales-nya pasti juga akan naik. Harusnya seperti itu sih. Itu yang gua lihat ya di kasusnya Victoria's Secret ini ya. Mereka sedikit mulai Betul. shifting soalnya ke target marketnya.
Nah, Gitu. mungkin yang si menteri kesehatan lagi, gue jadi ingat menteri kesehatan, menteri kecantikan ini, mungkin ya dia kayak tadi gue bilang, dia nggak rela ini industri shifting gitu loh. Mungkin. Makanya dia keras sekali untuk menyuarakan hal seperti itu. Ada juga yang menganggap melihat itu sebagai sesuatu hal yang negatif gitu ya. Hmm. Eh, kayak apa ya, julid aja gitu, kayak oh si Victoria's Secret itu kan cuma pengen menggarap market baru dan Hmm. lain-lain. Hmm. Kalau menurut gue, there's nothing wrong with that. Hmm. Karena dari segi market, kita yang menerima diuntungkan, Hmm. karena kita menjadi lebih relatable, dan dari segi sales mereka juga naik. What's so wrong about that, right? Hmm. Hmm. Kalau menurut gue, memang tugasnya marketer itu dalam segala aspek adalah untuk mencari story yang bisa nyambung sama orang gitu. Itu nggak cuman dalam marketing deh. Dalam hal kita berteman gitu ya. Hmm. Dalam hal kita berteman, kita juga uh, idealnya kita mempunyai empati sehingga yang dengan range yang luas, sehingga dengan siapapun kita bisa nyambung dan tetap bisa menjadi kind, baik hati gitu loh sama orang, Hmm. regardless apapun sosioeconomic status mereka, apapun bentuk tubuh mereka. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya barter yang nggak ada sisi negatifnya. I don't see anything wrong with that. Hmm. Kalau misalnya itu menguntungkan Victoria's Secret karena salesnya naik, it's good. Dan itu menguntungkan kita karena kita juga menjadi lebih menerima diri kita apa adanya, dan it's good for us too. Hmm. Nggak ada sesuatu hal yang perlu kita emosikan dari hal seperti itu, karena memang everybody wins. Gitu. Iya, benar. There is nothing Hmm. wrong with that. Hmm. And in ideal world, everybody wins, dan itu adalah sebuah hal yang oke banget gitu sebenarnya. Hmm. Dan gue merasa jadinya gini loh, produk-produk juga belakangan ini makin berusaha supaya produknya itu yang tadinya mungkin di setting sebagai branding yang mahal ya, atau mungkin juga sebagai produk yang juga kayak Victoria's Secret yang hanya cewek yang slim aja yang dalam tanda kutip berhak pakai, cocok pakai, eksklusif doang. Sekarang gue ngeliat banyak produk-produk tuh berusaha shifting supaya lebih ini sih, lebih ke Inklusif. iya, lebih inklusif, lebih reachable. Karena kalau enggak ya susah sih. Banyak produk itu muncul saingan tuh bener-bener gila banget yang baru-baru kan. Lu kalau nggak bisa ngikutin dan harga lu masih mahal juga dan lu juga nggak bisa digapai, not reachable, ya udah lu pasti ketinggalan sih. Betul. Uh, but again, I think it's a good change. Karena inclusivity dan perubahan dari definisi cantik yang sangat 2 dimensi sekarang menjadi lebih 3 dimensi, lebih menjangkau banyak orang, sehingga ketika apa ya, yang sebelumnya orang-orang tuh nganggep, oh gue tuh nggak pantas nih pakai lingerie karena gue tuh bentuk badannya nggak kayak gitu ya. Nah sekarang dengan model seperti itu mereka bisa, oh oke, I think I look good in that too gitu. Dan karena bentuk badannya dia mirip sama bentuk badan gue, dan I think it's a good, again, there's nothing wrong with that. Everybody wins. Untuk dari segi market mereka merasa oke, gue juga bisa nih, I can pull it off. Dan dari segi brand juga mereka bisa naikin sales. Banyak banget sekarang gue seneng adalah dari brand-brand lokal yang clothing. Mereka itu mulai di websitenya itu kasih model-model, kalau misalnya lo size S seperti ini, kalau lo size M seperti ini, kalau lo size L seperti ini gitu loh. Dengan bentuk badan yang berbeda-beda. Dan menurut gua it's such a beautiful inclusivity. Jadi kalau misalnya ketika brand-brand mulai mengkampanyekan seperti itu, nggak cuma orang kurus yang berhak cantik, yang berhak merasa cantik, tapi orang yang bentuk badannya pun nggak seslim itu juga berhak merasa cantik dan seksi.
gitu. Mm-mm. Selama, again, balik lagi, selama kita sehat dan everything in moderation, we feel good about ourselves, kita ngerasa kalau naik tangga nggak ngos-ngosan, uh, Iya sih. angka gula di dalam Mm-mm. darah itu juga normal, Mm. nggak darah tinggi, asam urat juga normal, then why bother gitu loh. And Mm. then it's a good thing, it's a good change. Mm-mm. Betul, betul. Tadi lu bilang naik tangga aja ngos-ngosan. Iya juga sih. Banyak sekarang yang naik tangga ngos-ngosan loh. Parah lu. Oh my God. Saking Gitu. jarang bergeraknya, jadi ketika bergerak dikit tuh jantungnya tuh nggak terbiasa loh gak Iya. untuk ini ngimbangin gerakannya. Gila sih Mm-mm. itu sih. Ya, anyway, menarik sih ya memang sekarang ketika produk-produk ini makin inklusif ya seperti lu bilang tadi ya. Nah, cuma gue penasaran lagi nih, apakah nanti acara-acara beauty pageant atau seperti acara-acara next top model itu akan menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Karena kan ini kan boleh dibilang nih acara atau program yang udah lama banget kan dan standar itu seperti itu tuh. Udah Betul, berpuluh-puluh tahun seperti ini kan. Nah, betul. apakah nanti next nih kayak Victoria's Secret salah satu yang inilah yang mulai mendobrak ini kan stigmanya kan nih. Apakah nanti nih gue penasaran beauty pageant seperti Miss Universe itu akan berubah kah? Mulai shifting pelan-pelan atau gimana nih? Menurut lu gimana? I don't know about that. Hmm. Gue tuh ada mixed feelings about beauty pageants ya sebenarnya. Hmm. Karena kayaknya untuk bisa untuk mendefinisikan cantik itu cakupan dalam beauty pageants itu balik lagi kayaknya terlalu dua dimensi gitu ya. Hmm. Cuman I kinda hope semoga nanti ke depannya banyak acara yang lebih kreatif gitu untuk bisa mendefinisikan cantik gitu dan mendefinisikan self love dan lain-lain. Itu gue yakin banget di luar sana pasti pasti akan ada banyak banget yang bisa come up with the idea Hmm. dan bisa menggeser entertainment kita menjadi lebih realistis, lebih wajar, lebih relatable dan um, I don't know, gue juga nggak sama sekali belum kebayang ke depannya Hmm. seperti apa. Hmm. Cuman sepertinya kita lagi bergerak ke arah sana dan that's a good sign gitu. Hmm. Hmm. Victoria's Secret adalah salah satu pemain terbesar di beauty industry. Hmm. Jadi ketika mereka itu udah bergerak ke arah sana, semoga yang lain-lain ini juga mulai mengikuti ke arah sana. Ketika yang lain-lain ini mengikuti ke arah sana dan mulai menerima dan menjadi inklusif gitu ya, semoga akan mengubah pandangan-pandangan orang dan membuat wanita-wanita ini, nggak usah wanita, yang pria juga seperti itu gitu, Hmm. Hmm. menjadi lebih terbuka pikirannya, lebih menganggap healthy lifestyle sebagai lifestyle, bukan sebagai acuan untuk menjadi punya badan seperti Victoria's Secret Hmm. gitu. Hmm. Dan itu bisa mengubah perspektif. Cuman memang untuk pengubahan perspektif seperti ini butuh waktu. Karena pasti ada orang-orang seperti influencer tersebut yang memang pasti akan berpikir seperti itu. Dan itu suatu hal yang wajar kok sepertinya Hmm. kayaknya untuk apa ya? Untuk perubahan zaman itu memang seperti itu. Dulu ketika zamannya Audrey Hepburn itu mereka suka yang kurus banget Hmm. Hmm. yang tulang semua, kemudian mulai beralih ke cewek-cewek yang lean tone, yang nge-gym, yang boxing dan segala macam. Hmm. Dan perubahan itu pasti banyak pro dan kontranya uh, dan ini sih a good sign gitu loh. Hmm. Ketika ada orang yang mulai menyuarakan kontranya, this is a good sign, berarti memang perubahan itu memang udah mulai kerasa banget nih. Hmm. Hmm. Dan itu the fact that gue menyuarakan ketidaksetujuan gue di Twitter bukan berarti gue kayak oh semua orang harus satu suara gitu ya. Hmm. Enggak juga, tapi karena untuk meluruskan pandangan-pandangan yang ada. Cuman gue tuh
ini aja nih, oh kayak ini, this is a good sign. Berarti orang-orang udah mulai aware sama perubahan ini gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya status quo lah ya sebenarnya yang agak gerah ya ngeliat kondisi kayak gini. Iya, betul. Para pemain-pemain ini. Lu dulu tuh gue pernah lihat ada acara apa namanya gue lupa deh. Jadi dia tuh misalnya cewek gitu ya, dia beratnya berapa, kelebihan berat badan, dia ikut acara itu memang dia pengen nurunin berat badan supaya juga ya satu lebih sehat dan juga buat ini ya lebih lebih looks good lah ya dipandang orang juga kan. Gue lupa tapi Ya, acaranya apa. Dulu tuh gue berapa kali nontonin. Itu menurut gue bagus sih acaranya. Jadi dulu dulu yang beratnya berapa, jadi dia ditargetin nih sama pokoknya ada kayak ahli kesehatannya, ada juga trainernya segala macem. Pokoknya target lu harus turunin berat segini ya. Jadi kalau dikasih lihat dia lagi workout, dia lagi juga pola makannya juga lagi diatur. Dietnya juga dikasih lihat diet yang benar karena sekarang ini kan masih banyak juga orang berpikiran diet itu adalah tidak makan. iya betul, Iya kan? Padahal itu salah betul, banget. Lu kalau nggak makan, betul. lu mati. Lu nggak kurus, lu Ya, mati. Kalau lu nggak makan kan, lu kekurangan nutrisi, lu kekurangan gizi. betul, Yang benar sebenarnya kan diet itu adalah mengatur pola makan yang akan menjadi lifestyle lu kan, yang akan menjadi gaya hidup lu betul, berikutnya. Bukan berarti lu berhenti ketika mencapai di berat tertentu. Nah, waktu itu betul. diajarin tuh. Maksud gue itu kalau acara-acara seperti itu, TV show seperti itu lebih banyak ya dibandingkan misalnya beauty pageant yang seperti sekarang. Gue rasa itu akan jauh lebih ini sih besar impact-nya ya. Karena Betul. lu dapat banyak knowledge dan lu bisa lihat even ketika dia berhasil nurunin berat badan pun dia nggak yang jadi serta merta bener-bener slim banget kayak model-model itu. Dan sebenarnya sih gini ya, kalau dari yang gue pelajari dan dari yang gue denger dari orang-orang yang memang udah berkecimpung di dunia fitness sekian lama, Hmm. sebenarnya juga patokan berat badan itu agak toksik juga untuk diikutin gitu. Karena Betul. misalnya kayak orang dengan tinggi badan 165, berat badannya harus 42 kilo gitu ya. Hmm. Hmm. Sedangkan kalau misalnya kita perhatikan orang-orang yang fitness, yang olahraga, mm, weightlifting dan lain-lain itu memang beratnya akan lebih berat dibanding dengan bentuk badan yang sama, Hmm. kalau ditimbang akan lebih berat dibandingkan dengan yang nggak olahraga karena Hmm. massa otot pasti lebih berat gitu kan. Hmm. Cuman cuman emang untuk mengedukasi masyarakat dengan acara TV show seperti itu bisa sih, bisa banget eh, orang-orang mulai diedukasi dengan gaya makan, pola pola olahraga yang gampang di-maintain. Hmm. Tapi balik lagi ya, gue itu dari sejauh gue terobsesi dengan dunia fitness dan yang gue baca-baca, gue dengar-dengar gitu ya. Em, olahraga dan diet yang paling baik adalah olahraga dan diet yang lu bisa maintain untuk jangka panjang. Hmm. Jadi misalnya lo olahraga sehari 2 kali selama 3 bulan gitu ya. Hmm. Tapi habis 3 bulan, selama 3 bulan mungkin lo bisa lakukan. Cuman ketika terlepas dari 3 bulan, ya udah nggak bisa. Nah itu adalah tanda lo harus mengubah pola hidup dan pola olahraga dan diet lo. Walaupun lo jadi lebih sehat dan bentuk badan lo lebih bagus, tapi kalau lo nggak bisa maintain dalam jangka waktu yang lama, sebagai gaya hidup lo Hmm. itu juga nggak baik gitu. Jadi gue juga udah pernah ngikutin macam-macam tuh, misalnya intermittent fasting Hmm. atau eh, makan-makan daging ayam rebus gitu-gitu dan lain-lain. Tapi memang yang setiap orang beda sih, setiap orang beda. Dan ini adalah suatu hal yang harus diedukasikan ke masyarakat. Kayak semua ini sama seperti skincare. Skincare gue juga gue selalu bilang kayak gini, Hmm. always listen to your body, listen to your skin. Hmm. Karena setiap orang itu berbeda, jadi yang tahu what feels good for you itu adalah diri lu sendiri. Sama seperti fitness juga, kalaupun misalnya kita ada TV show seperti itu, tapi untuk kita serta-merta mengcopy itu dan kan masyarakat banyak yang gitu kan, Hmm. nanya misalnya artis si A, kenapa sih Kak bisa uh, bisa kurus seperti itu? Oh, gue boxing gitu. Nah, semua orang langsung boxing gitu. Padahal mungkin
ada banyak cara untuk ke arah sana gitu. Jadi Hmm. emang agak tricky sih TV show seperti itu juga. Cuman on the other side, memang kalau dari sisi TV entertainment, mereka juga harus Hmm. mikirin dari segi entertainmentnya, gitu Hmm. kan. Betul. Jadi ya memang harus dicari lah balance-nya seperti apa, gitu. Hmm. Betul, betul. Lagian juga sekarang sebenarnya banyak ini kok praktisi-praktisi kesehatan, fitness juga yang bagus-bagus ya. Kalau gue sih memang dari dulu ngikutin Adera ya. Adera itu menjelaskan segala sesuatu itu benar-benar jelas, gampang dicerna dan lu sangat-sangat ini banget. Lu praktekin pun juga bisa langsung gitu. Mm-mm. Ya, cuman ini kali ya orang-orang kita masih sukanya yang instan kayak tadi lu juga bilang reaktif. Susu beruang dibilang bisa Iya. menyembuhkan COVID aja langsung diborong kan. Dan ini ya kayak eh, harus ada hasilnya gitu ya dalam Hmm, waktu yang hmm, cepat. Waktu dulu soalnya gue juga kayak gitu. Gimana? Kapan sih gue bisa kurus gitu kan? Nanya hmm, ke PT gitu. hmm, Gue 3 bulan gitu ya bisa atau enggak? Kayak dia ya PT gue he doesn't care. Kayak hmm, dia cuman pelan-pelan mengedukasi gue hmm, kalau the best workout is the workout that you can do every day. hmm, Udah itu aja. Misalnya gue ngelihat temen gue tuh hobi banget lari gitu ya. Tapi ketika gue coba, gue nggak suka. Gue lebih suka kalau jenis cardio itu adalah boxing gitu. hmm, It works for me. Tapi ada juga orang nggak suka boxing. Ada orang juga sukanya sepedaan. Ada hmm, orangnya suka berenang gitu. hmm, Whatever it is, yang penting lo bisa lakukan itu secara konsisten. Dan ini yang orang-orang itu tuh nggak tahu kuncinya itu adalah konsistensi dan itu adalah hasil latihan bertahun-tahun betul. gitu. Nggak cepet. Nih ya, gue sedikit cerita nih. Gue kan memang biasa kan weight training ya. Tapi waktu itu gue mau ikutan ini nih Under Armour ada semacam kayak kompetisi gitu deh. I will. Gue lupa namanya apa. Nah, Mm. tapi yang dilombakan adalah latihan-latihan untuk high Ya, intensive interval high training kan. intensity. Mm. Which is kan latihannya kan beda kan. Biasanya gue weight Beda. training, gue harus jadi intensif interval training itu. Ih, Itu gue ya pas lagi switch-nya itu setengah mati loh. Dan jujur gue nggak gitu menikmati sih. Tapi karena gue pengen ikutan dan ya gue nggak ngincer juara, tapi setidaknya nggak malu-maluin lah ketika lagi iya. lu ikutan lomba dan ini kan apa namanya, lu malah jadi ngos-ngosan, lu nggak bisa menyelesaikan Mm. lomba. Jadi itu ada 4 gerakan, pakai battle rope, ada apa lagi 3 lagi gue lupa deh. Pokoknya intinya Yang dalam itu ya, yang gitu ya. ya ya. Jadi intinya 4 Ya. gerakan itu harus diselesaikan dalam waktu 4 menit. Satu gerakan tuh 60 detik. Mm. Ya udah, gua mulai switch pelan-pelan ke situ sekitar sebulan 2 bulan lah gua coba ganti. Nah, ketika gua udah kelar, apakah gua terusin lagi? Gua nggak terusin. Gua balik lagi ke weight training karena gua nggak enjoy. Iya. Gue lebih milih untuk weight training. Menurut gue hit itu melelahkan buat gue dan gue nggak suka. Iya. Ya memang bener sih kata lu. Kita bisa memilih, cuman ya untuk mencari tahu apa yang lu mau itu kadang-kadang orang juga males. Iya, itu tuh harus dimulai. Jadi apa ya? Waktu dulu, dulu tuh gue coba berbagai macam hal sih. Hmm. Yang dulu gue kayak lo kan, gue weight. Cuman gue ngerasa kapasitas paru-paru gue nggak berkembang. Hmm. Karena gue cuma fokus ke weight. Jadi gue bilang ke PT gue, gue tuh kayaknya mau coba kardio deh gitu kan. Hmm. Nah, untuk coba kardio, gue coba lari. Coba lari, menurut gue lari itu bisa cara paling mudah dan paling murah untuk lo mengembangkan kapasitas paru-paru lo. Hmm. Cuman itu apa ya kegiatan yang membosankan karena repetitif gitu kan. Hmm. Lo Hmm. Hmm. lari ya udah gerakin kaki gitu. Eh, gue belum ketemu sih funnya di mana gitu lari. Jadi gue waktu itu gue switch kemana ya? Gue sempat coba sepeda juga. Cuman waktu itu eh, kondisi gue untuk sepedaan itu agak ribet karena ya macem-macem lah kayak rumah gue juga agak jauh dari Senayan dan lain-lain Hmm. untuk Hmm. Hmm. kondisi bersepeda sendiri itu agak susah gitu.
Terus akhirnya gue cobain boxing. Dan boxing ini adalah suatu hal yang buat gue tuh seneng, surprisingly. Dan gue yang tadinya tuh gak suka olahraga, gue jadi menunggu-nunggu waktu-waktu di mana gue boxing. Dan boxing ini tuh gue nggak langsung 1 jam gitu ya. Awalnya 15 menit, lama-lama 20. Terus pukulan gue yang tadinya lemah, terus lama-lama bisa lebih kuat. Dan itu tuh karena apa ya? Dan gue tuh enjoy sekali itu karena eh, itu yang membuat gue jadi kayak oke, gue pengen nih terusin ini gitu. Gue juga udah pernah coba tuh yang HIIT, lalu circuit training dan lain-lain. Gue uh, gue dari tapi itu adalah sebuah penemuan yang enggak instan. Balik lagi butuh 1-2 tahun untuk akhirnya gue menemukan oke, ini satu hal yang gue suka. Itu tuh sama dengan pekerjaan atau talenta lo, skill lo. Itu banyak banget yang baca buku misalnya mengenai gimana caranya untuk lo menjadi kaya atau lo bisa menemukan passion lo gitu ya. Banyak juga yang nanya ke gue, Jill, gimana sih caranya lo bisa menemukan passion lo yang sekarang, dan lalala gitu ya. Gue selalu bilang, ya lo explore aja gitu. Lo cari tahu, lo introspeksi diri, apa yang what feels good to you, itu yang bisa lo garap gitu. Nggak cuma feels good, tapi juga makes money. Dan itu harus lo explore gitu. Dan apakah waktunya itu cuman sebulan 2 bulan tuh enggak. Gue butuh 5 tahun untuk akhirnya tahu, oke, gue sebenarnya apa yang gue pengen dalam hidup gitu. Betul. Sama lah dalam setiap hal juga seperti itu. Butuh proses memang apapun itu. Ya, Semua butuh proses, betul. Cuman zaman sekarang, era digital, era sosial media tuh menuntut kita pengennya semua cepet-cepet, targetnya tuh hasilnya kelihatan. Tapi mana bisa sih? Iya kan? Betul. Untuk misalnya pelangsing, teh-teh pelangsing, atau yang lain-lain, itu tuh juga yang menjanjikan hasil instan. Ada yang jauh lebih sehat dan jauh lebih baik untuk tubuh kita, yaitu sesimpel olahraga, menjaga lifestyle, udah gitu dong. Iya, benar. Tapi itu memang konsistensi memang lebih sulit. Tapi tuh gini ya, ngomongin tentang fitness dan olahraga. Jadi gue juga baru sering banget gue baca gitu ya, misalnya dari investor-investor luar negeri atau pengusaha-pengusaha sukses. Menurut mereka orang-orang yang bisa konsisten dalam olahraga atau lifestyle-nya sehat, itu tuh sekalian melatih mental mereka untuk dalam hal lain. Jadi salah satunya adalah misalnya berbisnis, mereka jadi nggak cepat menyerah gitu-gitu. So it's gonna be good for you overall. Betul sih. Oke Jill, sekali lagi thank you buat waktunya, buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you for having me, Andri. It's always a pleasure untuk ngobrol-ngobrol sama lu juga. Iya. Dan kita close ya episode podcast kali ini. Gua dan Jill mohon pamit, kita jumpa lagi di episode Talk to Talk berikutnya. Bye. Thank you guys, bye.